Teman-teman peserta PPG dimanapun berada, kali ini saya akan mencoba memaparkan perbedaan UKIN Portofolio tahun 2020 dan 2021. Untuk kemajuan kita bersama, bagi yang belum, mohon dibantu subscribe, like, comment, and share. Ya. Perbedaan yang pertama, ya, untuk di tahun 2020, portofolio itu hanya meliputi 4 komponen, yaitu penelitian, refleksi diri, informasi baru, dan karya inovasi. Sedangkan untuk portofolio di tahun 2021, itu teman-teman ada 2 tambahan, ya, yaitu ada prestasi dan pengabdian pada masyarakat. Ya, selain 4 komponen di tahun 2020 itu. Ya, jadi teman-teman peserta PPG yang memiliki prestasi baik di tingkat internasional, nasional, provinsi ataupun kabupaten, itu juara 1 sampai juara 5, itu teman-teman dihargai di portofolio tahun 2021 ini. Termasuk juga kegiatan pengabdian pada masyarakat, ya, di beberapa kegiatan masyarakat ataukah di dalam sekolah, ya, itu kegiatan seperti SK Panitia, Ketua, dan sebagainya itu dihargai di PPG tahun 2021 ini. Nanti teman-teman secara jelas di akhir daripada video ini saya akan paparkan lebih detail lagi. Perbedaan yang kedua, ya, kalau di tahun 2020 untuk PPG Daljab, portofolio yang dikumpulkan itu adalah selama 2 tahun terakhir. Ya, selama 2 tahun terakhir, ditambah karya menjadi mahasiswa PPG. Tetapi untuk portofolio tahun 2021 untuk PPG Daljab, jadi portofolio yang dikumpulkan ini merupakan karya selama 3 tahun terakhir sebelum PPG. Ya, itu bedanya. Jadi teman-teman untuk PPG sekarang itu yang diakui portofolionya adalah karya selama 3 tahun terakhir sebelum PPG. Jadi karya-karya teman-teman, ya, selama menjadi mahasiswa PPG itu tidak diakui di portofolio tahun 2021 ini. Berikutnya, untuk perbedaan yang ketiga, ya, kalau yang PPG Prajab, portofolio yang diakui tahun 2020 itu adalah portofolio selama menjadi mahasiswa PPG. Tetapi untuk PPG tahun 2021, ya, teman-teman peserta PPG Prajab, portofolio itu merupakan karya selama 1 tahun terakhir ditambah dengan karya menjadi mahasiswa PPG, ya, gitu. Jadi teman-teman karya kemarin, ya, 1 tahun terakhir dan karya selama menjadi mahasiswa PPG itu diakui untuk UKIN portofolio tahun 2021. Kemudian yang keempat, ya, untuk yang keempat, ya, nilai maksimum portofolio itu adalah 7. Sedangkan untuk tahun 2021 nilai maksimum itu adalah 10. Ya. Nah, untuk di tahun 2020, ya, melakukan penelitian itu maksimal poinnya 2, refleksi diri 1,5, kemudian informasi 1,5, kemudian mengembangkan karya inovasi itu maksimal poinnya 2, sehingga total skornya itu adalah 7. Nanti baru dirubah menjadi skala 100. Ya, tetapi untuk di tahun 2021 itu poin maksimalnya adalah 10. Ya. Ya, mungkin ini masih, kalau saya lihat di pedoman portofolio mungkin masih ada kesalahan, ya. Karena di sini tertulis penelitian itu 4, refleksi diri 3, 3, dan 4. Kalau menurut saya mungkin ya, ini tinggal karena ada tambahan kegiatan prestasi dan pengabdian pada masyarakat, ini 1,5 tambah 1,5, ini kan 3. Jadi kayaknya untuk poin 1 sampai 4 itu maksimal tetap 7, ya. Sehingga totalnya adalah 10. Nah, oke. Begitu teman-teman, ya, perbedaan yang keempat. Nah, berikutnya teman-teman, ini perbedaan yang kelima.
untuk UKIN tahun 2020 itu bisa diskor, ya, bisa diskor jika nilai portofolio tidak boleh kosong atau skor portofolionya tidak boleh kosong atau 0. Jadi teman-teman, poin 1 sampai 4 itu harus terisi salah satunya. Tidak boleh enggak. Tetapi untuk di portofolio tahun 2021, nilai UKIN itu bisa diskor jika nilai komponen portofolio ya 1 sampai 4 salah satunya wajib ada. Dalam arti komponen 1 sampai 4 itu tidak boleh kosong. Tetapi komponen prestasi dan pengabdian pada masyarakat tidak wajib ada. Gitu ya, tidak wajib ada. Tetapi kalau teman-teman punya, silakan diunggah ya untuk bisa disetarakan dengan nilai portofolio 2021. Nah, berikutnya itu adalah seperti apa kelulusan UKM PPG tahun 2021. Teman-teman semua saya ambil dari pedoman, termasuk juga petunjuk teknis ya, bagaimana pelaksanaan UKM PPG tahun 2021 ini. Yang pertama, untuk nilai UKIN, ya nilai UKIN itu adalah bobotnya untuk UKIN pembelajaran itu adalah 6 kali. Sedangkan UKIN portofolio hanya bobotnya 1. Ya. Nanti 6 kali nilai UKIN pembelajaran ditambah dengan UKIN portofolio dibagi 7, itulah nilai UKIN. Sebagai contoh misalkan, ya contoh ya. Ya, teman-teman memiliki sertifikat kegiatan. Misalkan di berdasarkan skor pedoman itu teman-teman memiliki 0,5. Kemudian teman-teman memiliki 3 biji sehingga maksimal 1,5. Ya. Kemudian di prestasi teman-teman memiliki misalkan 1,5. Ya. Sehingga total portofolionya adalah 3. Misalkan nilai portofolionya adalah dijadikan skala 130 jadinya ya. Misalkan 30. Ya. Kemudian teman-teman di UKIN pembelajaran misalkan mendapat skor 90 misalkan. Ya, di skor di UKIN pembelajaran. Nah, nilai UKIN-nya berarti ya NU ya sama dengan 6 kali 90 ya ditambah dengan 30 ya dibagi 7 ya. Nah, itu ya. Sehingga ini menjadi 570 dibagi 7 ya, kurang lebih ada nilai 81 ya. 81, sekian. Nah, jadi begitu. Jadi teman-teman nilai UKIN-nya adalah menjadi 81 ya. Ingat sekali lagi nilai UKIN pembelajaran itu 6 kali sedangkan portofolio itu 1 kali. Ya. Jadi nilai teman-teman kalau sudah seperti tadi nilainya 81. Ya. Tetapi dengan syarat komponen 1 sampai 4 tidak boleh kosong. Ingat sekali lagi teman-teman, silakan dicek supaya UKIN bisa keluar nilainya, komponen portofolio 1 sampai 4 itu tidak boleh kosong. Ya, teman-teman nanti cek ya komponen apa yang sudah dimiliki, lihat pedoman portofolio ya, kemudian teman-teman bisa nilai sendiri. Ya, kalau memang kurang, silakan teman-teman bisa mencari solusi ya sehingga nilai UKIN teman-teman itu menjadi maksimal. Tinggal teman-teman berpikir berapa saya harus mendapatkan nilai UP atau uji pengetahuan. Nah, teman-teman semua, untuk kelulusan UKM PPG itu ditentukan dari UP dan UKIN. Teman-teman lulus UKM PPG jika nilainya minimal 70. Ya. Dengan syarat UP minimal 70, UKIN juga minimal 70. Ya. Kalau saya lihat dari sisi ini, ya dari petunjuk teknis ya untuk pedoman UKM PPG tahun 2021 misalkan ya teman-teman dapat UKIN-nya ya UKIN-nya adalah anggaplah misalkan dapat teman-teman 90. Kemudian UP-nya ya UP-nya teman-teman mendapatkan berapa ya 60. Berarti ini nanti menjadi nilai UKM PPG ya kan?
Kan berarti berapa ya? Dirata-ratakan 150 ya dibagi 2, 75. Ya. Jadi teman-teman ini sudah kena ya. Nilai teman-teman UKM PPG-nya, jadi teman-teman lulus karena batas minimalnya 70. Tetapi teman-teman itu tidak akan lulus UKM PPG meskipun nilai rata-rata teman 75. Karena nilai UP-nya itu teman-teman mendapatkan 60. Ini kurang dari 70 sehingga teman-teman tidak lulus. Ya. Ya, oke. Sekali lagi, ya, supaya teman-teman lulus UKM PPG, yang pertama teman-teman nilai UKIN pembelajarannya maksimal, ya, maksimal itu 90, teman-teman harus berusaha. Yang kedua, teman-teman harus berusaha bagaimana nilai UP-nya itu skornya minimal 70. Ya. Nah, supaya teman-teman dapat minimal 70, ya ini ya, minimal 70, karena jumlah soal UKIN itu 120 ya, soal UP, ya, nah gini. Berarti kan teman-teman, karena saya lihat di pedoman, kalau benar itu 1, kalau salah itu 0. Ya. Teman-teman supaya mendapat nilai 70, berarti berapa jumlah benar dibagi 120 soal, sama dengan 70. Maka teman-teman B ini menjadi berapa? 84. Jadi teman-teman harus dari 120 soal, teman-teman itu harus benar 84. Atau teman-teman salah maksimal itu 36. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman dari 120 soal, teman-teman harus maksimal salahnya 36. Ya. Tetapi nanti saya berharap kalau saya tes, maka saya harus memasang target salahnya itu maksimal 25 menurut persepsi kita. Ya. Sehingga kalau teman-teman ada salah hitung, ternyata menjadi salah 30, teman-teman masih lulus UP di skor di atas 70. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk portofolio prestasi, ya teman-teman sudah dilihat di sini ya, apakah teman-teman mengikuti kompetisi internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, gugus, sekolah. Itu juara 1 sampai juara 5, sudah ada skornya. Ya, jadi teman-teman yang sering mengikuti lomba sudah dihargai di sini di komponen prestasi. Ya. Berikutnya untuk komponen pengabdian pada masyarakat, itu teman-teman yang berperan aktif dalam kepanitiaan kegiatan internasional, ya, kemudian kegiatan nasional, provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan, desa, dan sekolah, itu semuanya dihargai. Ya, perannya cuma dibedakan menjadi 2. Apakah nanti teman-teman terlibat di kegiatan pengabdian itu sebagai ketua, ataukah teman-teman selain ketua. Nah, gitu ya. Sehingga teman-teman sudah bisa mereka-reka kegiatan pengabdian pada masyarakat yang pernah saya lakukan 3 tahun terakhir ini apa. Teman-teman harus bisa buktikan sertifikat ataukah SK kegiatan atau surat keterangan yang menyatakan bahwa teman-teman memang terlibat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. Itu ya. Oke, begitu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya tetap berdoa dan berharap kepada teman-teman semoga sehat selalu, sehingga teman-teman juga dimudahkan, sehingga nantinya teman-teman akan lulus untuk UKM PPG tahun 2021. Ya, sekali lagi teman-teman, sebelum saya akhiri, di bagian deskripsi video ini itu ada kami menyelenggarakan kegiatan tryout dan bimbingan ataupun pembahasan ya, itu series keempat, silakan diikuti, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman semua, salam sehat.